adik-adik mahasiswa, perkenalkan saya Dr. Gigi Maulina Triani MBiomed. Saya adalah salah satu staf pengajar di bidang ilmu penyakit mulut, jurusan kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, kami dari bidang ilmu penyakit mulut bersama dengan Dr. Gigi Fani Kusumajati MSc dan Dr. Gigi Anindita Laksitasari akan mendemonstrasikan berbagai pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan untuk membantu mendiagnosa penyakit-penyakit yang ada di jaringan lunak rongga mulut. Pemeriksaan itu berupa pemeriksaan smear mikologi, smear sitologi, dan pemeriksaan aspirasi. Pemeriksaan smear mikologi merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengisolasi mikroflora yang ada di dalam rongga mulut, bisa berupa bakteri maupun jamur, yang bisa menyebabkan berbagai keluhan di rongga mulut. Pemeriksaan ini bisa kita lakukan dengan mengusap sedikit lesi yang ada dalam rongga mulut pasien menggunakan alat khusus. Salah satu kasus yang biasa kita lakukan pemeriksaan smear mikologi sebagai berikut. Tuan X berusia 50 tahun datang dengan keluhan adanya daerah berwarna putih pada lidah sejak 1 minggu yang lalu dan belum pernah diobati sebelumnya. Pasien merupakan perokok aktif dan tidak pernah membersihkan lidahnya. Berikut adalah gambaran klinis dari keluhan pasien. Tahap pertama dalam pemeriksaan smear mikologi yaitu persiapan operator. Asumsikan operator sudah mencuci tangan menurut WHO, kemudian menggunakan masker dan juga glove. Alat bahan yang dibutuhkan untuk smear mikologi yaitu diagnostik set berupa kaca mulut, sonde, eskavator, dan juga pinset, serta alat-alat berupa scraper wooden stick, kemudian objek gelas yang sudah ditempeli dengan label identitas yang berisi nama, tanggal lahir, tanggal pengambilan sampel, dan lokasi pengambilan sampel. Kemudian larutan fiksasi berupa etanol 96%, dan yang terakhir adalah map untuk membawa objek gelas yang akan kita kirimkan ke lab mikrobiologi. Baik Bapak, karena tadi berdasarkan hasil pemeriksaan, Bapak mengeluhkan adanya bercak ya yang warna putih di daerah lidah. Nah, untuk memastikan kondisi tersebut, saya akan melakukan pemeriksaan penunjang pada lidah Bapak yang namanya adalah pemeriksaan smear mikologi. Jadi nanti saya usap sedikit ya bercak pada lidah Bapak tersebut. Mungkin agak tidak nyaman sedikit, tapi mohon ditahan ya. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika pasien bersedia, maka pasien diinstruksikan untuk mengucapkan secara lisan sebagai informed consent lisan ataupun menandatangani form khusus yaitu informed consent yang tertulis. Untuk pengambilan smear mikologi, kita bisa menggunakan wooden stick. Pertama-tama kita usap lesi pada lidah dari arah posterior ke anterior dengan tekanan yang minimal. Bisa kita retraksi sedikit pipi bagian kanan pasien, kemudian kita usap dari arah posterior ke anterior dengan tekanan minimal. Kondisi ini bisa kita lakukan pada kasus-kasus dengan lesi yang bisa dikeruk. Setelah kita mengusap lesi yang ada pada lidah pasien, baru kita hapuskan pada objek gelas dengan tekanan perlahan sampai dia lesinya menempel pada objek gelas. Setelah itu kita bisa fiksasi ya menggunakan larutan fiksasi berupa etanol 96%. Kemudian kita semprotkan hingga semua bagian sampelnya terkena larutan fiksasi. Setelah itu barulah kita masukkan dan kirimkan ke lab mikrobiologi untuk ditumbuhkan mikroflora yang ada dalam lesi tersebut. Kita kirimkan beserta dengan surat rujukannya. Pemeriksaan smear sitologi merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara mikroskopik untuk melihat sel-sel yang terkelupas dari jaringan yang ada di dalam rongga mulut.
Pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk kita mendeteksi awal kondisi keganasan di rongga mulut, bisa juga untuk mendeteksi infeksi virus dan juga lesi vesikobulosa lainnya. Pemeriksaan sitologi ini bisa juga kita lakukan pada berbagai lokasi di rongga mulut seperti di palatum, mukosa bukal, vestibulum, dan lain sebagainya. Smear sitologi bisa kita lakukan pada beberapa contoh kasus sebagai berikut. Nyonya Y berusia 45 tahun datang dengan keluhan adanya sariawan di pipi bagian dalam yang diawali dengan lentingan yang jumlahnya cukup banyak. Pasien sudah mengalami hal serupa kurang lebih 30 tahun lalu saat pasien masih bersekolah. Berikut adalah gambaran klinis dari keluhan pasien. Tahap pertama dalam pemeriksaan smear sitologi yaitu persiapan dari operator. Asumsikan operator sudah mencuci tangan sesuai dengan prosedur WHO menggunakan masker dan juga menggunakan handscoon. Kemudian kita persiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah diagnostic set terdiri dari kaca mulut, kemudian sonde, kemudian eskavator, dan juga pinset. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan dalam smear sitologi yaitu ada objek glass yang sudah ditempeli dengan label identitas pasien, kemudian sitobras sebagai berikut, kemudian ada larutan yang dibutuhkan, ada salin steril, dan juga etanol 96% sebagai fiksasi, dan juga kita butuhkan adalah amplop untuk membawa sampel smear yang sudah diambil. Tahap kedua dalam pemeriksaan smear sitologi adalah persiapan dari pasien. Pastikan pasien sudah duduk di dalam rental unit, kemudian baik Ibu, karena tadi setelah dilakukan pemeriksaan, Ibu mengeluhkan adanya sariawan ya di bagian pipi dalam. Nah, untuk lebih tahu kira-kira penyakit apa yang dialami oleh Ibu, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan tambahan. Salah satunya adalah pemeriksaan smear sitologi. Caranya nanti saya akan menguruk sedikit, mungkin akan agak terasa tidak nyaman, tapi mohon ditahan ya Bu ya. Apakah Ibu berkenan? Ya, apabila pasien sudah berkenan dan menyetujui, bisa menandatangani inform consent baik secara tertulis ya ataupun bisa mengkonfirmasi secara lisan melalui inform consent tulisan. Pertama-tama kita siapkan dulu objek glass yang sudah diberikan label identitas berupa nama pasien, tanggal lahir, tanggal pengambilan sampel, dan juga lokasi pengambilan sampel. Kemudian kita akan bersihkan objek glass tersebut menggunakan salin steril dengan cara membasahi objek glass dengan salin steril. Kemudian kita tunggu salin steril sampai mengering, barulah kita mengambil spesimen dari dalam rongga mulut pasien. Pertama-tama instruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu agar menghilangkan debris yang ada di dalam rongga mulut. Kemudian kita usap mukosa bukal bagian dalam pasien menggunakan sitobras dengan gerakan memutar dari arah posterior ke anterior seperti berikut. Bisa kita bantu retrak, kemudian kita masukkan sitobras dari arah posterior, diputar dengan tekanan minimal sampai ke daerah anterior dari lesinya, baik bagian atas maupun bagian bawah, hingga semua lesi bisa kita usap perlahan-lahan. Setelah mengambil spesimen dari dalam rongga mulut, barulah kita letakkan pada objek glass dengan cara diputar satu kali 360 derajat dengan tekanan ringan, kemudian digeserkan sampai seluruh permukaan objek glass terlapisi oleh spesimen. Kemudian setelah itu barulah kita fiksasi hasil pengambilan sampel spesimen dari rongga mulut menggunakan larutan fiksasi berupa etanol 96%. Pastikan semua daerah terfiksasi dengan baik. Kemudian setelah itu kita tunggu sampai bahan fiksasi mengering. Setelah bahan fiksasi mengering, barulah kita kirim sampel tersebut ke laboratorium patologi anatomi untuk diberikan pewarnaan tertentu. Kita kirimkan menggunakan amplop khusus untuk
objek kelas dan kita kirimkan bersamaan dengan surat rujukan. Asumsikan pemeriksaan smear sitologi dilakukan dalam rongga mulut pasien. Asumsikan pisang ini adalah mukosa bukal, ini bagian posterior dan ujung sini adalah bagian anterior. Jadi cara mengusapnya untuk lebih detailnya tadi setelah objek gelas kita berikan larutan salin steril, kita usap mukosa bukal rongga mulut pasien dengan gerakan sirkular 360 derajat perlahan dengan tekanan minimal dari arah posterior ke arah anterior sampai semua bagian lesi teroles dengan Cytobrush. Jika sudah, baru kita simpan spesimen tersebut ke objek gelas yang sudah diberikan salin steril dengan cara diputar 360 derajat di ujung, kemudian kita hapuskan perlahan sampai seluruh permukaan objek gelas tertutupi oleh spesimen. Barulah seperti yang tadi kita aplikasikan etanol 96% sebagai bahan fiksasi dan kita kirimkan melalui lab menggunakan map khusus. Pemeriksaan aspirasi merupakan suatu pemeriksaan penunjang yang bertujuan untuk mengambil cairan ataupun fragmen-fragmen dari sel yang ada dalam rongga mulut. Biasanya kasus yang dilakukan pemeriksaan aspirasi adalah kasus-kasus pembekakan pada daerah kepala dan leher yang diduga berisi abses, kista, dan lain sebagainya. Pemeriksaan ini bisa kita lakukan untuk deteksi awal kondisi keganasan di rongga mulut ataupun di glandula saliva serta pembekakan-pembekakan lainnya. Pemeriksaan di rongga mulut kita biasanya menggunakan jarum berukuran kecil sehingga pemeriksaan ini disebut juga dengan fine needle aspiration. Pemeriksaan aspirasi ini bisa dilakukan seperti pada contoh kasus berikut. Pasien laki-laki dengan inisial Z berusia 30 tahun datang dengan keluhan adanya pembekakan pada gusi belakang kiri bawah sejak 1 bulan yang lalu. Pembengkakan terasa sakit dan sudah diberi obat namun tidak kunjung sembuh. Berikut adalah gambaran klinis dari keluhan pasien. Tahap pertama dalam pemeriksaan aspirasi yaitu persiapan operator, diawali dengan cuci tangan sesuai dengan WHO, kemudian menggunakan masker dan juga gloves. Kemudian kita persiapkan alat bahan seperti diagnostic set berupa kaca mulut, sonde, eskavator, dan pinset, serta alat-alat untuk aspirasi berupa anestesi lokal, searing, kemudian ada cotton roll, cotton pellet, ada povidone iodine, plester, dan juga label nama. Tahap kedua dalam melakukan pemeriksaan aspirasi yaitu persiapan dari pasien. Asumsikan pasien sudah duduk di dental unit, kemudian kita lakukan penjelasan kepada pasien dan inform consent. Baik, Mas, tadi setelah dilakukan pemeriksaan, Mas kan mengeluhkan ya adanya benjolan di sebelah kiri bawah. Nah, nanti untuk mengetahui kira-kira benjolan itu kondisinya apa dan isinya apa, nanti kita akan lakukan pemeriksaan penunjang namanya aspirasi. Nanti saya akan mengambil sedikit cairan yang ada di dalam benjolan Mas itu ya. Nanti mungkin akan terasa sedikit sakit tapi tidak perlu khawatir, nanti akan kami bius sedikit ya. Mungkin agak tidak nyaman sedikit tapi mohon ditahan. Bagaimana Mas, apakah berkenan? Setelah pasien berkenan, maka bisa menandatangani inform consent secara tertulis. Asumsikan ini adalah rongga mulut pasien dengan adanya benjolan atau lesi pada daerah mukobucofold kiri bawah pasien. Nah, sebelum kita melakukan tindakan aspirasi, yang pertama dilakukan adalah kita mempersiapkan spat terlebih dahulu. Di sini masih tertutup dan steril, kita buka terlebih dahulu spatnya ya. Kemudian setelah dibuka, yang harus kita lakukan adalah kita menekan plugger ya. Kemudian kita mengencangkan needle
ya. Setelah itu bisa kita tempelkan terlebih dahulu label nama identitas dari pasien, tanggal lahir, tanggal pengambilan sampel, dan juga lokasi dari pengambilan sampel. Setelah sudah, barulah kita mulai prosedur pengambilan jaringan dengan teknik aspirasi. Yang pertama dilakukan, kita lakukan tindakan asepsis terlebih dahulu menggunakan cotton pellet yang sudah diberikan povidone iodine. Asumsikan diberikan povidone iodine, kemudian kita aplikasikan pada daerah kerja dengan gerakan sirkular dari dalam keluar sampai mengenai seluruh permukaan lesi dan sekitar daerah kerja. Setelah itu baru kita anestesi lokal dengan teknik infiltrasi menggunakan anestesi pH kain dengan cara membuka tutup one hand technique. Kemudian kita palpasi daerah yang paling fluktuan dan kita cari tepian dari lesinya. Kemudian kita injeksikan anestesi di sekitar lesinya dengan jarak kurang lebih 3 mm pada beberapa titik, bisa di bagian posteriornya. Kita insersikan jarum, kemudian kita fiksasi dan juga deponir anestesi. Kemudian begitu pula pada daerah anteriornya dari lesi, kita insersikan jarum, kita fiksasi, aspirasi dan deponir perlahan. Setelah dianestesi, barulah kita melakukan teknik aspirasi apabila pasien sudah merasa kebas pada daerah yang telah dilakukan anestesi. Caranya untuk aspirasi, kita buka perlahan jarum, kemudian kita cari kembali ya daerah yang paling fluktuatif. Kemudian kita insersikan jarum dengan bevel menghadap ke atas. Ya, kemudian kita insersikan jarum, kemudian kita aspirasi ya. Secara perlahan sampai cairan dalam lesinya itu bisa kita ambil. Bisa kita gerakan naik dan turun terlebih seperti ini juga, sehingga kita bisa mengambil seluruh bagian dari lesi pasien. Tidak perlu terlalu banyak. Kemudian setelah terambil, kita keluarkan jarum dengan perlahan. Kemudian kita tutup jarum dengan one hand technique dan kita kencangkan. Kemudian kita fiksasi ya dengan plester. Pastikan semua bagian dari jarum ini bisa tertutup dan tidak akan terbuka lagi. Cara fiksasinya kita menggunakan plester pada bagian needle agar tidak terlepas. Kemudian bisa kita silangkan ke daerah plager agar plagernya tidak menekan pada saat spet ini kita kirimkan. Kemudian plester yang berlebih bisa kita potong. Oke. Pastikan fiksasi sudah kencang dan tidak ada lagi cairan yang bisa keluar. Setelah itu, sampel kita kirimkan ke laboratorium patologi anatomi untuk dibuat preparat dan diberikan pewarnaan khusus, dan kita kirimkan bersamaan dengan surat rujukan. Demikian video pembelajaran dengan topik pemeriksaan penunjang penyakit mulut. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah pemahaman adik-adik ya, dan semoga bermanfaat. Semangat belajar!